Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk di kelas 12, dan untuk kelas 12 itu materinya banyak banget ya, bisa sampai 9 bab kalau nggak salah, dan itu harus dituntaskan dalam 1 semester. Karena untuk di semester 2 kalian fokus untuk intensif, jadi lebih serius lagi belajarnya, diperhatikan dengan baik videonya, disimak dengan baik videonya. Oke ya, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita yaitu materi yang pertama yaitu adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari kata pertumbuhan dan perkembangan aja kayaknya kalian nggak asing ya dari kata-kata ini. Tapi apakah pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki definisi yang sama, memiliki arti yang sama? Kira-kira sama atau enggak ya? Nah, kalau dari gambar ini, kira-kira menurut kalian mana yang pertumbuhan, mana yang perkembangan? Kira-kira yang mana ya? Kalau untuk pertumbuhan, itu yang sini, inilah pertumbuhan. Jadi nanti kita membahas kira-kira definisi dari pertumbuhan itu apa, sedangkan kalau yang perkembangan itu yang ini. Adanya bunga pada suatu tanaman itu menandakan bahwa tumbuhan tersebut sudah mengalami perkembangan. Gitu. Nah, itu. Apa itu pertumbuhan? Jadi definisi pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran. Ukuran ini bisa ukuran tinggi, bisa ukuran berat atau volume yang irreversible atau yang nggak bisa balik ke semula. Itu definisi dari pertumbuhan. Jadi diingat ya. Maksudnya dari irreversible adalah seperti ini. Misalnya, pada manusia itu kan diawali dari bayi ya. Kemudian dari bayi menjadi balita, dari balita menjadi anak-anak, kemudian dari anak-anak menjadi remaja, dan sampai dewasa. Proses ini itu dinamakan pertumbuhan. Jadi perubahan ukuran mulai dari tinggi badan, ya kan? Makin lama makin tinggi, dari bayi sampai menjadi dewasa atau remaja, pasti kan berbeda ukuran tingginya. Terus kemudian dari berat badan pun, berat badan bayi dengan berat badan ketika kamu sudah remaja atau dewasa, pasti kan berbeda ya, semakin berat. Nah, itu. Jadi bertambahnya ukuran. Kalau misalnya irreversible, maksudnya adalah nggak bisa balik. Jadi kalau misalnya udah dewasa, nggak mungkin balik lagi menjadi bayi. Atau atau dari remaja nggak bisa balik lagi menjadi balita. Jadi dia nggak akan bisa balik lagi. Ini contohnya pada manusia. Ini sama aja sih sama sebelumnya, ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau pertumbuhan ini ya proses bertambahnya ukuran, mulai dari kecambah, kemudian nantinya akan menjadi tanaman. Kemudian tanaman tersebut lama-kelamaan akan mengalami pertumbuhan, dan akan memiliki yang namanya bunga. Nah, tumbuhan yang memiliki bunga ini bisa disebut dia sudah mengalami perkembangan. Jadi apa itu perkembangan? Jadi kalau perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Nah, kalau perkembangan, ini dia nggak bisa dinyatakan dengan ukuran. Ibaratnya kan kalau misal pertumbuhan itu, kita kalau pada manusia itu bisa dengan meteran ya, tinggi. Kalau misalnya pada tanaman, itu biasa menggunakan yang namanya auxanometer. Jadi itu adalah meteran untuk mengukur tumbuhan. Tapi kalau misalnya perkembangan, ini dia nggak bisa diukur. Kemudian
dia cuman bisa dilihatnya dari perubahan bentuk atau tingkat kedewasaan. Nah, di sini poin pentingnya adalah kedewasaan. Jadi, dewasanya manusia itu menandakan bahwa manusia tersebut sudah mengalami perkembangan. Kedewasaan seseorang itu bisa dilihat dari apa sih? Lama ya nulis kedewasaan. Kedewasaan pada manusia itu biasanya bisa dilihat dari matangnya organ perkembangbiakan. Itu. Jadi kita lihat contohnya di sini kalau pada tumbuhan, ya makhluk hidup yang pertama plante dulu nih, kita lihat plante itu bisa dikatakan dia sudah mengalami perkembangan apabila dia sudah memiliki bunga. Kalau kita lihat dari struktur bunga, kenapa sih bunga itu bisa disebut dengan dia, maksudnya kenapa sih tumbuhan yang sudah berbunga bisa dikatakan dia berkembang? Karena kan yang tadi Miss bilang, kalau misalnya makhluk hidup sudah mengalami proses menuju kedewasaan, atau terspesialisasi sel-selnya menjadi struktur dan fungsi tertentu, maka dia sudah mengalami perkembangan. Di mana dilihat kedewasaan suatu tanaman itu dari organ-organ reproduksinya. Kalian masih ingat kalau misalnya organ reproduksi dari tumbuhan, ini ada putik dan benang sari. Nah, letaknya di mana sih kalau putik dan benang sari? Hanya ada di bunga. Gitu. Jadi apabila tumbuhan sudah memiliki bunga, berarti dia sudah memiliki organ kelaminnya dan siap untuk melakukan reproduksi secara generatif. Karena kalau misalnya memiliki putik dan benang sari, ini secara generatif ya, secara seksual. Karena adanya jantan dan betina. Tapi khusus untuk tumbuhan, ini dia memiliki 2 kelamin dalam satu individu. Ya, ada kepala benang sari dan putik. Kalau benang sari kan ini jantannya ya. Salah. Jantan tuh gini. Jantan, sedangkan putik ini betinanya. Nah, ini dalam satu individu dia punya 2 kelamin. Berbeda dengan hewan, biasanya hanya memiliki 1 kelamin. Jadi ada jantan dan betina. Manusia pun begitu, ada jantan betina, jadi nggak mungkin dalam satu individu memiliki 2 kelamin. Kecuali kalau hewan, itu ada yang namanya hemafrodit, contohnya itu pada cacing. Cacing itu dia memiliki kelamin ganda. Atau disebutnya hemafrodit ya. Nah ini, gitu. Next ya. Kalau pada manusia misalnya contohnya, dia sudah mengalami proses kedewasaan atau mengalami perkembangan. Contohnya adalah kalau pada perempuan sudah mengalami menstruasi, ya kan? Kalau pada laki-laki sudah ciri-ciri fisiknya sudah berubah, mulai dari tumbuhnya jakun, terus kemudian suaranya menjadi besar, dadanya bidang. Nah, itu juga menunjukkan bahwa manusia sudah mengalami perkembangan. Gitu. Nah, untuk melihat makhluk hidup, tapi untuk pertemuan ini kita fokus untuk tumbuhan dulu ya. Mungkin kalau hewan di next pertemuan selanjutnya. Kalau hewan kita bisa gabung sama manusia, karena sama-sama kingdomnya animalia, jadi kita bahasnya plante dulu di pertemuan ini. Nah, ciri-ciri tumbuhan sudah mengalami perkembangan. Yang pertama, dia mengalami yang namanya pembelahan sel, atau cell division. Nanti kita akan kayaknya kalau pembelahan sel kita udah bahas belum sih? Belum deh, belum. Belum, pembelahan sel nanti kita akan belajar kayaknya di bab berapa ya pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu nanti ini berhubungan dengan sel-selnya itu membelah di bagian biji. Jadi di biji mengalami pembelahan sel, kemudian akan menghasilkan calon embrio yang nantinya akan
menjadi tunas. Nah, kemudian juga yang kedua cirinya adalah morfogenesis atau pembentukan bentuk ya atau morfologi. Morfologi itu kan organ luar, berarti mulai dari pembentukan yang akan menjadi calon akar, yang akan menjadi calon batang, yang akan menjadi calon daun. Gitu. Kalau calon akar ini disebutnya radikula. Radikula. Nantilah kita lihat gambarnya banyak. Radikula ini calon akar. Kalau calon batang, plumula. Gitu. Terus ciri yang ketiga itu diferensiasi sel. Atau sel-selnya itu mengalami perubahan fungsi itu menjadi jaringan yang lebih kompleks. Misalnya nantinya akan terbentuk bagian epidermis atau bagian terluar jaringan tumbuhan, terus kemudian akan terbentuknya korteks, xilem, floem, terus sklerenkim ini di bagian diferensiasi sel. Ya, jadi sel-selnya itu mengalami perubahan fungsi menjadi yang lebih kompleks. Itu diferensiasi sel. Nah, sebelum kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dimulai dari perkecambahan biji. Nah, ini poin pentingnya, perkecambahan biji. Jadi, kecambahan tersebut nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Nah, yang kemudian akan tumbuh membesar. Setelah mencapai masa tertentu, tumbuhan akan berbunga dan menghasilkan biji. Jadi sebelum kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, jadi dimulai dari perkecambahan dulu ya. Dari biji, terus kemudian berkecambah, nantinya akan tumbuh, kemudian akan berkembang, seperti itu. Jadi apa itu perkecambahan? Jadi perkecambahan itu seperti proses munculnya bakal tanaman baru dari dalam biji. Itu perkecambahan. Jadi untuk proses perkecambahan itu ada dua proses. Ada proses fisika, terus kemudian ada proses kimia. Kalian juga bisa baca di bukunya di halaman berapa sih? 7. Di halaman 7. Nah, apa itu bedanya proses fisika sama proses kimia? Kalau proses fisika itu ketika biji itu menyerap air. Jadi awalnya ketika biji tidak bertemu dengan air, itu biji akan mengalami yang namanya dormansi atau tidur atau non-aktif. Jadi dia nggak akan menjadi tanaman baru atau dia nggak akan berkecambah. Tapi apabila biji ini bertemu dengan air, kemudian dia akan menjadi tanaman, akan berkecambah, dimulai dari kecambah. Ya, jadi ketika biji menyerap air ini atau disebut dengan imbibisi ini termasuk dalam proses fisika. Sedangkan kalau proses kimianya itu hidrolisis cadangan makanan. Cadangan makanan pada biji itu dinamakan kotiledon atau endosperm ya. Endosperma. Jadi cadangan makanan pada biji itu ada dua, endosperma dan kotiledon. Jadi kenapa tuh biji butuh cadangan makanan? Karena cadangan makanan ini nantinya akan menghasilkan energi. Supaya biji tersebut bisa membentuk akar, membentuk calon batang, membentuk calon daun, kayak gitu. Kita lihat mungkin kita lihat dulu dari struktur biji ya. Jadi biji itu pada tanaman tuh beda-beda. Ini pada kacang merah, ini pada jagung, ada endosperm,
cadangan makanannya. Ya gitu, belum mulai. Ini calon apa namanya, calon daun. Sini juga ada. Belum. Semuanya ada radikula. Radikula ini akan menjadi calon akar. Gitu. Nah, untuk cadangan makanan pada endosperma itu bisa ada karbohidrat. Kalau karbohidrat itu berupa tepung atau amilum, bisa berupa lemak sama protein. Nah, sebagian besar tumbuhan atau biji itu biasanya mengandung karbohidrat. Kalau lemak itu biasanya pada sunflower atau bunga matahari. Protein itu biasanya pada kacang kapri. Itu jadi beda-beda. Nah, ini adalah proses imbibisi ya. Kita back dulu nih di proses kimianya ya, hidrolisis cadangan makanan. Bagaimana terjadinya hidrolisis atau perombakan cadangan makanan. Dimulai dari air. Oke. Masuknya air ke dalam biji. Oke, di sini kan air masuk nih ke dalam biji ya. Air masuk ke dalam biji, kemudian biji akan mengembang. Dan kulit biji akan pecah. Jadi kulit kalian kalau lihat kacang merah itu kan ada kulitnya warna-warna merah gitu. Nah, itu akan terkelupas. Atau misalnya kacang kedelai itu yang mana hijau-hijau lapisan kulitnya. Nanti kalau misalnya dia udah kena air, itu juga hijau-hijaunya itu akan terkelupas. Nah, kalau udah air itu masuk, kemudian si air ini akan mengaktifkan embrio. Embrio itu maksudnya biji ya. Embrio untuk melepaskan yang namanya gibberellin atau GE. Jadi gibberellin itu adalah hormon. Kalian tahu ya, masih ingat fungsi hormon itu apa? Hormon gibberellin, tapi disingkat aja di GA. Gibberellin. Berarti hormon gibberellin ini berfungsi untuk membantu proses biji ya, menjadi kecambah. Nah, pertama si embrio ini akan melepaskan yang namanya gibberellin atau hormon gibberellin. Nah, kemudian hormon ini akan mendorong aleuron, ini si aleuron, berarti di bagian sini ya. Ini aleuron adalah lapisan tipis bagian luar endosperma. Endospermanya kan bagian sini nih, ini endosperma nih. Endosperma bagian cadangan makanan, terus bagian luarnya itu ada aleuron. Nah, si hormon gibberellin ini dia akan mendorong aleuron untuk mensintesis, nih di bagian sini, kita lanjut bagian sini, akan menyuruh si aleuron untuk menyintesis atau mengeluarkan enzim. Jadi enzimnya keluar dari aleuron ya. Enzim adalah suatu apa namanya ya, suatu zat di mana dia bisa berfungsi untuk mempercepat proses metabolisme. Itu fungsi enzim. Nah, kemudian setelah enzim itu keluar, enzim itu nantinya akan bekerja untuk menghidrolisis atau merombak, karena di sini ada karbohidrat berarti amilase ya, akan merombak cadangan makanan atau menghidrolisis sama aja menghidrolisis, merombak atau membongkar sama aja cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon atau endosperma. Ini kan bagian endospermanya nih. Bagian endospermanya mengandung karbohidrat karena ada amilase. Nah, dia akan merombak amilase ini menjadi gula sederhana. Dirombak. Nah, gula ini akan menjadi nutrisi. Yang nantinya
akan menjadi akar. Nah, ini akan menjadi kecambah ke atas. Jadi munculnya akar, calon akar, dan calon batang ke atas itu disebabkan oleh gula ya. Disebabkan oleh endosperma, cadangan makanan yang telah dirombak atau dihidrolisis. Gitu. Paham ya insya Allah? Nah, ada dua tipe atau dua macam perkecambahan. Yang pertama itu ada epigeal, yang kedua itu ada hipogeal. Untuk di buku paketnya, kalian bisa buka halaman 8. Jadi apa bedanya epigeal sama hipogeal? Kalau epigeal itu perkecambahannya di atas tanah. Untuk lebih simpelnya, tapi untuk penjelasannya seperti ini. Nah, contoh dari perkecambahan epigeal atau perkecambahan di atas tanah itu sunflower atau bunga matahari, Helianthus anus, dan kacang hijau. Contoh lainnya tuh toge. Toge termasuk epigeal. Terus yang kedua itu hipogeal, perkecambahannya di bawah tanah. Contohnya tuh pada kacang kapri, terus juga pada jagung, pada kelapa juga. Ini penjelasannya nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, dari gambar ini, kira-kira apa perbedaannya? Mana yang bagian epigeal, mana yang hipogeal? Tadi kan kalau epigeal, itu kan perkecambahannya itu di atas tanah. Berarti yang ini ya, yang A. Kita ini aja, yang ini A, yang ini yang B. Nah, yang A ini adalah epigeal karena perkecambahannya di atas tanah. Dari mana kita bisa lihat epigeal? Jadi awalnya ini kan ada biji ya di bawah tanah. Kemudian lama-lama-kelamaan biji ini akan terangkat ke atas. Nah, kotiledon ini akan terangkat ke atas. Kemudian nantinya akan menghasilkan daun. Dan nanti di sini kotiledonnya tuh akan rontok. Gitu. Sedangkan kalau yang hipogeal, bijinya atau kotiledonnya itu akan tetap di bawah tanah. Jadi perkecambahannya di bawah tanah. Ini adalah hipogeal. Ya, kita lihat. Ini contohnya pada jagung. Ya kan? Kemudian terjadi proses perkecambahan di sini. Terjadi imbibisi ya. Imbibisi menghasilkan calon akar, radikula. Kemudian bijinya ternyata tetap di bawah tanah. Gitu. Mungkin dari video ini bisa lebih jelas lagi. Coba perhatikan ya. Ini untuk epigeal dulu. Berarti yang diangkat ke permukaan ya. Percambahan di atas tanah. Nah, ini mulai dari akar nih terjadinya imbibisi. Ya kan? Akan terbentuk bakal akar, radikula. Kemudian kotiledonnya akan terangkat ke atas. Wah, amazing banget ya, amazing. Tuh, dia akan terangkat ke atas, kotiledonnya. Wow. Ini contoh pada kacang polong. Nah, kayak gitu, sampai tumbuh daun. Gitu. Nah, ini contoh dari epigeal.
Kalau hipogeal, kita coba lihat proses perkecambahannya. Ini pada lobak ya. Apakah kotiledon atau biji itu akan tetap berada di permukaan tanah, masa di bawah tanah? Ternyata, yap, betul. Dia berhenti. Wait. Coba ulang. Tuh, muncul radikula, saluran akar, terus ternyata bijinya akan tetap di bawah tanah ya. Gitu. Terus lama-kelamaan akan terbentuk daun, batang. Itu. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ternyata ada nih faktor-faktor terjadinya perkecambahan. Yang pertama, itu ada faktor internal, berarti dari diri tumbuhan itu sendiri ya. Yang pertama itu ada faktor internal, apa sih? Faktor internal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang pertama itu ada hormon. Kalian bisa lihat di bukunya di halaman 7, di halaman 7. Yang pertama itu ada hormon. Yang tadi kan ada hormon giberelin ya, atau GA. Kemudian ada kematangan embrio. Terus kemudian dari berakhirnya masa dormansi. Dormansi adalah masa biji dalam keadaan tidur atau nonaktif. Jadi berakhirnya biji, maksudnya berakhirnya masa dormansi atau berarti berakhirnya masa biji itu tidur. Berarti nantinya akan aktif kembali. Apabila adanya faktor eksternal, terutama adalah air. Air ini adalah bagian yang paling penting. Ada air yang cukup, ya kan? Karena tanpa adanya air yang masuk ke dalam biji, dia nggak akan bisa untuk embrio tersebut itu untuk mengeluarkan hormon giberelin. Jadi hormon giberelin ini nggak akan keluar tanpa ada bantuan air. Kemudian, jadi untuk faktor eksternal berarti dari luar lingkungan, atau dari luar berarti dari lingkungan ya. Itu ada air yang cukup, terus kemudian dari suhu yang sesuai, terus kemudian dari udara yang cukup atau oksigen yang cukup, kemudian dari cahaya matahari yang optimal. Nggak harus cahaya matahari sih, bisa juga dari cahaya lampu, gitu. Kemudian ada macam-macam pertumbuhan. Jadi kan tadi udah selesai nih mengenai perkecambahan. Jadi dari biji kemudian menjadi berkecambah. Dalam perkecambahan itu ada 2 tipe, ada epigel, ada hipogeal. Kemudian setelah tumbuhan mengalami perkecambahan, kemudian dia mengalami pertumbuhan. Nah, di sini adalah macam-macam pertumbuhan. Yang pertama itu adalah pertumbuhan primer, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Bedanya apa? Kalau pertumbuhan primer, ini pertumbuhan akar dan batang itu menjadi tambah panjang. Jadi makin tingginya pohon, berarti itu menunjukkan bahwa dia mengalami pertumbuhan primer. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh akibat aktivitas meristem apikal. Meristem apikal ini adanya di ujung-ujung ya. Bisa di ujung batang, ujung akar, gitu, meristem apikal. Terus kemudian untuk pertumbuhan primer, ini pertumbuhannya terjadi secara bertahap di 3 daerah atau 3 zona. Ada proliferasi atau zona apa sih namanya? Zona pembelahan. Terus kemudian ada elongasi atau zona pemanjangan. Terus ada zona diferensiasi. Gitu, kita lihat dulu nih untuk pertumbuhan primer ya. Yang pertama tuh kan ada zona atau daerah pembelahan, letaknya di ujung akar ujung batang. Terus kemudian dari daerah
proliferasi lanjut ke daerah pemanjangan atau elongasi. Nah, ini yang mengakibatkan tumbuhan itu akan menjadi lebih besar dari sebelumnya, bertambah tinggi gitu ya. Kemudian yang terakhir ada daerah diferensiasi atau zona diferensiasi di mana daerah tersebut sel-selnya itu mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks. Contohnya menjadi epidermis, korteks, xilem, phloem, dan sklerenkim. Nah, ini contoh pertumbuhan primer pada akar. Tadi pertumbuhan primer itu kan terjadinya di ujung-ujung ya. Nah, di sini kita perbesar. Ini ada akar pada bawang ya. Nah, kalau misalnya kita perbesar, di sini ada zona of cell division, berarti di sini zona pembelahan. Terus ada zona elongation, sama ini harusnya diferensiasi. Oke. Oke, di zone of cell division berarti di sini terjadinya pembelahan-pembelahan sel, ya kan? Pembelahan-pembelahan sel, nah ini terletaknya di bagian meristem apikal. Ada apikal meristem di sini. Dan di bagian root cap atau tudung akar. Tudung akar. Mungkin kalau udah belajar kan ya jaringan tumbuhan di kelas 11 mungkin masih ingat. Tudung akar. Nah, di bagian zona pembelahan, berarti terjadinya pembelahan-pembelahan sel ya kan? Terjadinya pembelahan-pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel meristem primer untuk menggantikan sel-sel di root cap atau tudung akar yang tanggal, yang hilang. Itu. Jadi untuk menggantikan sel-sel yang misalnya hilang atau misalnya mati gitu. Kemudian masuk ke zone of elongation, zona pemanjangan atau daerah pemanjangan, di mana pada daerah pemanjangan ini, sel itu membelah itu lebih lambat dari bagian daerah pembelahan ya. Kita lihat di sini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, pada zona elongation ini, pada zona pemanjangan, ini dia pembelahan selnya tuh lebih lambat dibanding yang zona yang pertama, zona pembelahan. Tapi sel-selnya ini relatif lebih tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh radiasi atau bahan-bahan kimia beracun dibandingkan zona-zona yang lain atau daerah yang lain. Gitu. Kemudian yang terakhir, ini masuk ke zona diferensiasi. Pada zona diferensiasi ini letaknya tuh di bagian akhir akar. Dan dia bercampur dengan bagian pemanjangan ya. Dan biasanya pada bagian diferensiasi ini ada bagian-bagian, apa sih namanya ini, rambut akar ya. Rambut akar nih, root hair. Ya benar, rambut akar. Kemudian pada bagian Oke. Pada bagian pada daerah atau zona diferensiasi, di sini ada epidermis kan. Di sini ada epidermis, terus kemudian ada korteks. Terus kemudian ada vaskuler pusat.
yang nantinya akan menjadi stel ini vaskuler pusat yang nantinya akan menjadi jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh itu kan ada phloem dan xilem. Nah, ini nantinya akan terbentuk di daerah diferensiasi. Gitu. Insya Allah udah paham. Kita lanjut. Ini ada pertumbuhan primer lagi, tapi pada bagian batang. Kalau pada bagian batang, jadi kan sebenarnya kalau pertumbuhan primer dan sekunder ini, jadi setelah pertumbuhan primer, kemudian kan pertumbuhan sekunder. Nah, biasanya untuk pertumbuhan sekunder ini dialami oleh tumbuhan perennial atau tumbuhan tahunan yang berkayu, contohnya tuh pohon. Nah, diakibatkan oleh aktivitas kambium. Ini yang pertumbuhan sekunder. Nah, lanjut. Nah, ini pertumbuhan sekunder pada batang ya. Pertumbuhan primer dan sekunder pada batang. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat, di sini kan pertumbuhan primer itu ada epidermis, korteks, terus kemudian phloem primer, xilem primer, sama pit-pit ini adalah empulur. Nah, ini adalah empulur, bahasa Indonesianya. Nah, kalau untuk epidermis apa, korteks apa, terus xilem apa, phloem apa, saya rasa kalian udah pada ingat ya, masih pada ingat kan dulu pernah belajar di jaringan tumbuhan. Jadi epidermis itu kan lapisan paling luar untuk melindungi batang. Ini kan contohnya di bagian batang, berarti untuk melapisi bagian luar batang. Kalau korteks, ini dia perbatasan antara epidermis dan endodermis. Biasanya korteks ini nantinya akan tumbuh parenkim, kolenkim, sklerenkim, itu masih ingat kan? Kim-kim gitu. Terus kemudian kalau phloem xilem, dia adalah jaringan pengangkut. Yang mengangkut air dari akar ke daun, ada yang mengangkut dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan hasil dari fotosintesis. Gitu. Nah, untuk pertumbuhan sekunder, misalnya ini adalah pohon yang berkayu ya. Pohon tahunan atau pineal. Nantinya nah, di sini yang berbeda adalah di sini ada kambium. Tadi kan pertumbuhan sekunder itu kan diakibatkan oleh aktivitas kambium, ya kan? Di sini ada kambium vaskuler, terus kemudian ya. Nah, di sini kambium itu dia berfungsinya untuk supaya menyusun xilem dan phloem. Jadi untuk di bagian luar ini kan ada phloem ya, ini di bagian luar nih. Sedangkan kalau di bagian dalam ini ada xilem. Nah, yang menyusun phloem dan xilem itu adalah kambium. Nah, pembentukan di sini juga untuk yang pertama itu kan menghasilkan phloem dan xilem primer. Nah, yang sekunder berarti menghasilkan phloem dan xilem sekunder. Nah, pembentukan xilem dan phloem sekunder ini dipengaruhi oleh musim dan menimbulkan adanya lingkaran tahun. Bisa dilihatnya dari mana nih? Jadi untuk tumbuhan atau pohon yang berkayu dan yang dikotil terutama, berarti yang berkeping 2 untuk tumbuhan dikotil dan berkayu, biasanya
Tumbuhan tersebut bisa dicek umurnya jika dilihat dari lingkaran tahun pada batangnya. Jadi misalnya pohon nih gede banget nih, terus orang tuh bisa tahu, nih pohon tuh umurnya tuh berapa, dilihatnya dari mana, dari lingkaran tahunnya, dari bagian kambium. Jadi nih bagian lapisan-lapisan ini adalah kambiumnya. Gitu. Jadi kalau di buku paket kalian di halaman 12, nah di situ lebih jelas gambarnya. Jadi nanti untuk garis pertama itu berarti dia setahun, garis kedua berarti dia 2 tahun, garis ketiga berarti tumbuhan itu udah 3 tahun gitu. Gitu guys. Nanti bisa kalian baca-baca lagi di buku paketnya. Cuman kalau baca-baca dari buku paket kalian itu malah puyeng ya bacanya ya. Karena bahasa-bahasanya tuh bahasa-bahasa berat gitu. Gitu. Mungkin pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Kayaknya udah lama juga nih menitnya. Udah setengah jam lebih kayaknya. Oke, pertemuan kita kali ini Miss akhiri sampai di sini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya. Akhir kata dari Miss, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semuanya belajarnya.